Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senjata iman kali ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Gelisah dan khawatir adalah hal yang manusiawi. Kadang kita memikirkan pekerjaan, masa depan, uang, keluarga, anak, jodoh, dan banyak hal yang kita pikirkan. Namun, apakah dengan gelisah, hal yang kita khawatirkan dapat lebih baik? Pengalaman saya, gelisah atau khawatir hanya akan memperburuk situasi. Pikiran saya akan semakin kacau dan menjadi-jadi. Saya akan bertanya-tanya tanpa ada jawaban yang pasti, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi, apa yang saya lakukan ketika saya gelisah atau saya khawatir? Saya akan berdoa, menyerahkan seluruh kegelisahan saya, kekhawatiran saya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Tahu segala sesuatu dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan akan campur tangan. Berdoalah seperti anak yang meminta pada bapaknya. Pada Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti yang kita ketahui, Allah berfirman untuk tidak khawatir, seperti yang ada di dalam Matius 6 ayat 25-34. Marilah Bapak Ibu kita bacakan bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan juga firman Allah pada 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, kenapa kita harus khawatir? Karena jawabannya sudah ada pada Yesaya 41 ayat 10, Roma 8 ayat 28, dan Matius 7 ayat 7-11.
Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah Bapak Ibu sama-sama kita bacakan Matius 7 ayat 7-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di era pandemi COVID ini, jujur saya juga khawatir, gelisah, karena saya juga masih manusia biasa. Tapi, saya berusaha menyerahkan kekhawatiran itu pada Tuhan. Saya berdoa, menyerahkan seluruh kegelisahan saya, kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tak lupa juga saya mengucapkan syukur saya masih bisa melewati hari-hari sampai dengan hari ini dengan baik. Terkadang orang berpikir, apa sih yang dikhawatirkan? Hidupnya baik-baik saja. Tapi saya khawatir, saya takut kalau misalnya suami saya mungkin terkena pengurangan karyawan, atau saya terkena pemotongan gaji, atau kita juga tahu ya, COVID itu kan udah di mana-mana sekarang. Ya kita takut salah satu di antara kita kena, atau keluarga kita kena, banyaklah kekhawatirannya itu. Tapi puji Tuhan, sampai dengan saat ini saya dan suami saya masih bekerja, masih digaji, dan Tuhan juga bukakan jalan. Kami bisa dapat penghasilan tidak hanya dari pekerjaan kami, dan sampai saat ini kami sehat, keluarga kami juga sehat.